Total kasus positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 240.687 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 3.576. Ini lagi pandemi tapi aku nggak punya masker, kayak mana ya? Aduh. Ini mau kerja, aduh. Masuk lagi lah. Akun siapa lakuinnya? Bingung kan aku. Oh, Samir Kian, oke. Halo bro. Ya, halo. Kenapa cok? Nah, jadi gini kan, aku kan mau kerja nih, tapi nggak punya masker pula, nggak bisa aku keluar. Kalian ada saran gitu, mau beli dari mana atau kalian ada yang jual? Ada. 100.000 harganya, kalau nggak salah. Iya, 100.000. Ah, serius dulu kok kira masa 100.000 satu masker? Emang segitu harganya? Kalau Nggak cek kali, bah. 100.000 ya kau bilang mending lah 100.000 itu aku tabung. Ya udah, apa-apa. Udah nggak usah. Tenang, aku ada kawanku penjual masker. Oh ada Mir, serius kau? Nanti aku kirim pun link zoomnya. Siapa tahu kalian ada mau nanya-nanya kan? Oh boleh aja lah aku nanti ke situ ya. Oke, thank you guys. Aku kirim ya, chat sekarang ya. Ya. Udah dulu ya. Udah masuk belum, Kiel Oncar? Kiel Oncar udah masuk? Ini udah. Oke. Nah, ini yang seperti ku bilang sama kalian. Masuk. Oke, ini seperti yang ku bilang sama kalian. Ada teman-temanku nih yang jualan masker. Nah, pertama-tama perkenalin dulu deh. Satu-satu yang jualan masker ini nih teman-temanku dulu SMP. Mereka distributor masker se-Sumatera Utara mereka. Coba ayo perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan, saya Shalom David Togu. Perkenalkan, nama saya Lastiar Violet Ranggita Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Ruth Dewara Natalia Pardede. Nama saya Prayer Silaban. Nama saya Patrick Nathanael. Nama saya Ruta Menda Lavita Damani. Udah ya? Udah. Udah. Nah, tapi kan kita bertiga nih, teman-teman SMP-ku, ini mau beli masker ke kalian. Cuma ku bilang sama kawanku ini, si Kiel sama Oncar, ada yang menarik dari usaha kalian. Nah, daripada mengisi waktu senggang, biar bisa dipromosiin mungkin nanti sama Kiel sama Oncar, kita tanya-tanya dulu lah. Aku mau nanya nih sama kalian. Nah, kira-kira kenapa kalian buat usaha ini? Padahal masih banyaknya usaha yang lain. Kenapa nggak bergerak di bidang makanan atau transportasi atau yang lain lah pokoknya. Kenapa harus ada kalian buat usaha ini gitu? Jadi Samir, kenapa kami ngelakuin usaha ini tuh karena kami melihat kebutuhan masyarakat di keadaan seperti ini. Jadinya masyarakat pasti membutuhkan yang namanya masker untuk kebutuhan pergi-pergi keluar, untuk menjaga agar tidak terinfeksi oleh virus corona. Dan juga kenapa kami melakukannya masker yang merupakan masker yang mempunyai tipe-tipe yang berbeda, karena tentunya target pasar kami adalah anak muda, karena kami adalah anak SMA gitu. Jadinya kami ingin memberikan masker yang nggak bosen gitu, yang gitu-gitu aja. Sehingga yang pemakainya juga bisa kayak matching gitu, matching dengan gaya dan lain-lain. Dan kenapa kami itu memilih melakukan bisnis
kecil-kecilan seperti ini karena tentunya memahami bahwa modal kami sebagai anak SMA dalam seperti kami. Dan juga kenapa kami memilih menjadi seorang reseller dari masker-masker ini, Samir, dikarenakan dengan menjadi seorang reseller, kami juga bisa ikut tahu gimana kira-kira barang yang nanti akan diterima oleh para konsumen, begitu Samir. Oh, begitu. Oke. Terus kira-kira ada dari teman-temanku yang lain nih, Kiel Oncar, yang mau nanya. Siapa tahu ada bisa dijawab lah sama ini. Sebelum mereka ada sesuatu hal yang katanya mau disampaikan ya. Ya, benar sekali Samir. Ya, itu. Dari Kiel dulu lah. Oh, Kiel dulu. Kiel mau nanya apa kira-kira? Aku mau nanya ini. Kalian kan udah punya usaha masker, tapi kenapa kalian milihnya usaha kalian itu sebagai bentuk usaha kecil? Kenapa nggak usaha besar? Setahu usaha besar tuh banyak loh omsetnya, lebih daripada usaha kecil. Gini, Kiel, kan sebelum kami menjelaskan kenapa kami milih usaha masker dan itu usaha kecil, aku di sini mau ngejelasin apa itu ciri-ciri dari usaha besar. Nah, sebelumnya kan usaha besar itu tentu butuh modal yang besar, butuh lokasi usaha yang menetap, sama butuh sumber daya yang besar gitu. Nah, sebelumnya kami tuh masih anak SMA kan, tentunya uang sama dana yang kami miliki itu masih bersumber dari orang tua, tentunya dana yang kami miliki sedikit. Nah, berarti kami belum cukup untuk menghadirkan sebuah usaha yang besar, sehingga dengan dana dan modal yang kami yang sedikit itulah kami memilih untuk membuat usaha kecil. Lagi pula kan, usaha kecil yang kami buat sekarang ini merupakan salah satu usaha yang hadir karena adanya pandemi COVID-19 kan. Nah, kalau pandemi ini berakhir, berarti mungkin saja usaha kami akan selesai. Nah, berarti kalau kami berharap kami membuat usaha yang besar, berarti kami berharap pandemi COVID-19 ini nggak hilang dong. Nah, makanya kami mengambil usaha kecil yang bersifat sementara, sehingga dalam era karantina ini kami masih bisa menghasilkan uang, tapi tidak terlalu besar, sehingga kami masih bisa menjalankannya dengan baik. Nah, begitu. Kira-kira masih ada lagi yang mau bertanya dari Samir atau Kiel? Mungkin udah cukup jelas sih ya. Cukup ya. Betul. Itu pertanyaan dari kami lah. Sebagai pembeli nantinya. Yang mungkin akan mempromosikan dagangan kalian juga nanti kan kalau bagus gitu kan. Ya udah langsung aja. Ada nih. Daripada kita masuk ke itu, jadi kami di sini akan langsung menjelaskan nih buat para pembeli kami gimana sih usaha kami ini gitu ya. Jadi sekarang izinkan kami untuk mempresentasikannya. Baik, jadi masker kami ini dari usaha kelompok 3 yang juga disebut sebagai usaha School Masker. Nah, di sini seperti yang tadi sudah diperkenalkan, jadi di sini kami ini menjual masker yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu ada masker earlobe sama masker headlobe, di mana kedua jenis masker ini sama-sama memiliki fungsi, tetapi berbeda. Berbedanya dalam bentuk. Kalau misalnya kita memakai masker earlobe ini, yaitu bentuknya cuma sampai di kuping, dan masker headlobe ini berguna untuk saudara-saudara kita yang muslim yang memakai jilbab untuk bisa memakai masker ini mengelilingi kepalanya. Jadi dia nggak usah ribet di kuping, tapi dia bisa mengelilingi kepalanya supaya nggak jatuh-jatuh maskernya. Oke? Itu jenis masker kami. Lalu kenapa kami membuat masker ini? Jadi alasan kami utama yang membuat masker ini yang jelas ini karena sudah kebutuhan pada saat ini gitu. Ya bisa kita lihat lah kan hampir di setiap tempat, di setiap saat ya orang juga harus pakai masker gitu. Nah ini kan udah dibuat juga beberapa jenis masker tertentu. Nah ini juga dibuat sebagai untuk menyesuaikan juga dengan
masing-masing orang ya seperti misalnya ada yang bagi para yang muslimah gitu membutuhkan misalnya masker yang dengan jenis head loop gitu. Makanya jenis masker ini kami buat dengan jenis yang berbeda-beda untuk menyesuaikan keadaan saat ini. Oh, ini ya. Head loop ya. Oh, buat dipakai. Berarti ini masker syariah. Buset. Gila. Untuk yang hijab ya. Masker syariah. Itu maksudnya luar dalam itu apa? Yang hitam sama coklat Iya. gitu. Luar Ya, dalam. jadi itu kan ada tulisan luar sama dalam. Kalau di luar dia, kalau kita pakai kelihatan warna hitamnya. Sementara di dalamnya itu teksturnya kayak yang digambar ini, kayak warna merah dan itu lembut. Sehingga kita nyaman makainya. Oh, gitu. Iya, dalamnya warna coklat. Luar dalam. Dua warna, bro. Gila. Kayaknya sampai situ saja presentasinya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik oleh teman-teman kami. Silakan. Sebelum mengenal produk kami, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dan apa itu pengertian dari reseller. Pengertian reseller itu adalah orang yang menjual kembali produk dari supplier ke konsumen. Dalam menjual produk, reseller harus menyetok produknya kepada supplier. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja reseller. Yang pertama itu mencari penyedia produk atau supplier yang cocok dan kualitas produknya terjamin. Yang kedua, setelah suppliernya dapat, barulah dilakukan negosiasi harga dengan supplier hingga mendapat harga yang cocok dan mendapat keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, jika negosiasi selesai, barulah kita memasarkan produk secara online ataupun offline. Yang keempat itu, ketika pembeli membeli barang dari kita, langkah-langkahnya adalah berikut. Yang pertama, pembeli membeli barang lewat reseller. Kemudian, reseller melaporkan barang yang akan dibeli oleh pembeli kepada supplier. Dan kemudian reseller membayar dengan seller. Kemudian supplier mengirimkan barang dan pesanan itu kepada konsumen. Begitulah cara kerja kami reseller dalam menjualkan produk kami. Nah, kami kan prinsip kerjanya di sini menjual kembali barang itu. Nah, dengan cara kerja reseller itu, kami kan tentu kan harus mempunyai harga yang berbeda kalau misalnya masker ini dijangkau oleh pembeli secara langsung. Kalau misalnya di pasaran, pembeli itu menemukan harga masker ini sekitar 8.500 sampai Rp10.000 per piece-nya. Tapi karena kami prinsip kerja reseller, kami sudah berdiskusi dengan suppliernya bahwa kami bisa mendapatkan masker itu seharga 7.500 per piece. Dan nantinya ini akan kami jual kembali seharga 10.000 sampai 12.000 per piece-nya. Selisih dari harga tersebut merupakan keuntungan yang kami peroleh dari usaha reseller ini. Untuk setiap kelipatan tertentu, kami juga memberikan potongan harga sebagai promosi dan daya tarik bagi pelanggan. Nah, masker ini juga bisa menutup rapat semua bagian samping dan bagian area wajah untuk memberikan perlindungan mulut serta hidung dari kuman. Sehingga dengan catatan, masker ini akan sangat bermanfaat asalkan kita menggunakannya dengan cara yang benar. Mungkin saya ingin menambahin di sini Samir untuk teman-teman yang mau beli. Jadi saya di sini mau menjelaskan gimana sih masker ini gitu ya, sebentar ya. Jadi masker kami ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan masker-masker lain. Kenapa gitu ya? Karena masker kami ini memiliki bahan kain yang tebal dan lembut pada bagian dalam sehingga tidak perlu sampai 3 lapis atau diselipkan tisu. Karena kalau misalnya seperti itu kan mungkin ada ya orang-orang yang susah bernafas kan dengan ditempelkan tisu ke dalam masker itu. Tapi masker kami ini tidak gitu ya. Selanjutnya kami ini menggunakan earloop karet dengan desainnya yang simple dan stylish, membuat salah satu keuntungan dan salah satu kelebihan di masker kami ini, di mana masker-masker yang lain mungkin belum bisa se-stylish kami gitu ya.
Dan juga proses pengerjaan kami ini dilakukan di home industry, di mana kami sendiri yang menjaga kebersihan di masker ini. Jadi teman-teman yang mau beli itu nggak usah takut bahaya gimana-gimana maskernya nanti itu kotor atau maskernya itu nggak higienis. Kami itu 100% home industry, di mana kami yang membuat sendiri dan kami yakin menjaga 100% kebersihannya. Dan juga masker kami ini dibungkus per piecesnya. Jadi satu masker itu akan dibungkus satu plastik sehingga lebih terjangkau dan lebih terjaga kehigienisannya. Nah, warna bagian dalamnya itu pada beberapa masker sengaja kami buat warna putih agar terlihat selalu bersih. Dan juga proses pengirimannya itu akan kami usahakan secepat mungkin karena kami tahu ya untuk para pembeli kami itu sangat butuh masker kami. Jadi pengirimannya juga kami usahakan secepat mungkin agar pembeli kami itu tidak merasa kecewa terhadap produk-produk kami. Dan juga kami selalu memberikan saran ataupun kami selalu memberikan feedback kepada pelanggan-pelanggan kami terhadap usaha yang kami jual ini atau masker yang kami jual. Seperti itu, Samir. Oh, oke. Ini nanti yang katalognya, yang warna-warnanya bisa lah di-share ke aku. Siapa tahu aku mau milih kan, Oncar boleh, sama... silakan Samir. Kami terbuka. Kasih juga Samir ke teman-temannya. Ya. Iya, pasti kan, dong. seperti yang saya bilang, jadi desain kami itu sangat stylish gitu. Jadi nggak selalu warna hijau maskernya. Ada juga yang berwarna motif gitu. Jadi teman-teman nggak usah kebingungan gitu. Oh ini maskernya terlalu simpel. Nah, pokoknya di gitu masker itu, iya pasaran betul banget tuh Samir. Jadi di Skui Masker itu kami tidak menjual masker pasaran, di mana itu betul-betul sangat terjaga. Itu Samir. Oke. Mantap. Ada lagi nih. Nih aku mau nanya nih. Oh, oke, tanya. Iya, buat para Nah, jadi gini kan, karena aku sebagai pekerja tadi kan, corona ini sangat mengganggu pekerjaanku, jadi aku sangat butuh masker lah gitu. Kira-kira kalau misalnya dari masker yang kalian buat itu harganya berapa gitu? Dan ada nggak diskon entah untuk pelanggan baru gitu kan? Atau ada santai. Masker kami ini walaupun berkualitas, lembut, nggak buat kita sesak napas, harganya tetap terjangkau. Benar nggak sekali. mahal kok. Cuman 10.000 sampai 12.000 tergantung sama motif dan jenisnya. Jadi kan nggak terlalu mahal gitu loh. Kalau misalnya nanti kita beli 10, misalnya ajak nih sama teman-teman kalian beli rame-rame. Nah, kita kasih diskon per piece-nya harganya. Dan untuk selanjutnya, nanti kalian di 20, 30, ke atas 100, kami kasih diskon, tenang aja. Tenang saja. Semakin banyak Anda beli, semakin banyak diskonnya. Wow. Makanya Oncar dikasih tahu sama teman-teman yang lain ya Oncar. Belinya di Skui Masker. Bisa. Mungkin untuk para pembeli kami ada lagi yang mau ditanya dengan usaha kami ini. Apa ya? Udah cukup mungkin ya, Kiel, Oncar? Udah cukup meyakinkan bukan ya? Udah. Salah meyakinkan. Iya, gila. Untuk terakhir, kalau udah nggak ada, nanti kalau untuk komunikasi lebih lanjutnya, Oncar sama Kiel nanti ku kasih nomor kawan-kawanku ini. Nanti kalian bisa lah berkomunikasi. Oke, makasih Samir. Makasih Oncar, makasih Kiel. Terakhir kita buatlah moto gitu. Biar keren. Sama-sama kita pakai masker dan bilang apa kayak gitu slogannya. Oke, boleh. Oke. Hai, jangan lupa beli masker di Skui Masker. Stay cool. Stay safe.